Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 2019 143492. Saya berasal dari kelas 4M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah kepramukaan yang bertemakan tentang memahami arti kepramukaan dan sejarah perkembangannya. Yang pertama itu, pengertian kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya, pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan, kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, sejarah perkembangan kepramukaan. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda NPO di Bandung. Di Jakarta didirikan Belanda JIPO pada tahun yang sama. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia meleburkan diri menjadi satu, bernama NIPO di Bandung pada tahun 1926. Di luar Jawa, para pelajar sekolah agama Sumatera Barat mendirikan kepanduan El Hilal pada tahun 1928. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga dapat diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Yang pertama, pada masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam penggerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun, terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki khawatir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi NIPV pada tahun 1916. Yang kedua, pada masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyelenggaraan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk Gerakan Kepanduan dilarang berdiri. Namun, upaya penggerakan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, bangsa Jepang tidak mengizinkan pramuka di Indonesia. 3. Pada masa Republika Indonesia, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan berprasat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan di Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan di Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pemimpin dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu, pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 9 BAG tanggal 1 Februari 1947. Demikian penjelasan dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.